Oke, jadi kita materi minggu ini tentang develop your business idea. Nanti kita di akhir akan berdiskusi juga tentang business plan untuk ide yang sudah kalian dapatkan. Oke, bisa terlihat ya? Okay, the topic for today is development of ICT business in Indonesia, the business prospect and ideas. Jadi perkembangan bisnis ICT di Indonesia itu seperti apa, prospeknya seperti apa, dan bagaimana menemukan ide-ide bisnis terkait bisnis ICT ini. Make your own business. How to see the opportunities, problems, and make a business idea. Jadi membuat sebuah bisnis itu bagaimana kita melihat adanya peluang dan masalah itu juga sebagai peluang untuk berbisnis, dan bagaimana kita membuat bisnis idea, ide bisnis. Nah, this is the foundation for inspiration. The first one is the theory of imperfection. The second one is avoid logic traps. The third one is think different from most people. The fourth one is detail thinking. And the last one is replace the word but with the word and. Jadi yang pertama adalah teori ketidaksempurnaan. Jadi ketika kita melihat atau mengobservasi sebuah bisnis seseorang, kita melihat adanya ketidaksempurnaan atau adanya kekurangan dari bisnis tersebut. Nah, itu bisa menjadi inspirasi kita dalam membangun sebuah bisnis. Misalnya, dalam bisnisnya tadi, yang paling banyak ini kan sekarang e-commerce. Misalnya dari Shopee, apa sih kekurangan dari Shopee? Nah, kalian bisa mencontoh, kayak ikuti teori amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ketika ada kekurangan dalam bisnis itu dan kalian terinspirasi, oh ternyata membuat e-commerce ini lebih baik untuk menambahkan fitur ini, misalnya seperti itu. Kemudian avoid logic traps. Jadi menghindari jebakan-jebakan pikiran logis kalian sendiri. Jadi misalnya ada, ya berpikirnya itu berpikir lebih simpel, tapi jangan sampai kalian itu terjebak dalam pikiran kalian sendiri, jadi nggak dapat inspirasi. Kemudian yang ketiga, think different from most people. Jadi berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Nah, yang bisa menjadi inspirasi ketika think different from most people ini adalah Gojek. Siapa sih yang kepikiran dulu bisa menjadikan layanan ojek yang biasa kita gunakan dulu itu cuma tinggal panggil-panggil, ada ojek pengkolannya, tinggal kita datangin ke situ. Kemudian menjadi sebuah bisnis ICT yang mengandalkan smartphone untuk dapat memudahkan customer-nya menggunakan ojeknya ini. Nah, kita bisa berpikir out of the box. Jadi berpikir yang berbeda dengan yang lain. Itu bisa menjadi sebuah inspirasi dalam membangun sebuah bisnis. Kemudian detail thinking. Tadi seperti teori imperfection. Jadi ketika kita mengamati sesuatu, kita berpikir detail-detailnya. Apa sih dari detail-detail bisnis yang udah ada, existing business? What is the lack of the existing business? And you have to solve it with your own way. And the last one, replace the word but with the word and. Jadi maksudnya ini, misalnya kalian ada ragu, ada tapinya, jangan buat kata-kata tapi dan. Jadi kayak seperti mengkombinasikan. Misalnya ada masalah A yang kalian kalian itu tahu solusinya, tapi ternyata itu ada kekurangannya. Kemudian
apabila kalian mengkombinasikan dengan solusi B, maka itu akan menjadi sebuah solusi yang lebih baik. Gitu. And the source of business idea. Nah, like what I said before, it's all based on hobbies. And then, is it a legacy business, adjusting to the needs of the surroundings, based on expertise? For the example, is educational background, and the last one, making new innovation. Jadi sumber-sumber dari sebuah bisnis ide bisnis, yang pertama itu karena hobi. Kita hobinya apa? Seperti Mas Ali tadi, yang hobinya adalah membuat desain grafis. Jadi dia memberikan sebuah ide, jadikan bisnis aja. Kenapa enggak? Dari kebiasaan atau hobi yang disenangi, menjadikan sebuah nilai bisnis, bernilai bisnis gitu ya. Kemudian, is it a legacy business? Misalnya bisnis dari orang tua, ya udah tinggal nerusin aja gitu kan. Legacy itu warisan. Is it a legacy business? Kemudian kalau misalnya memang ada warisan atau ya memang bisnis dari orang tua yang kita tinggal jalani, ya udah. You don't have to think about it twice. Jadi nggak perlu memikir 2 kali. Just go through it. And the third one, adjusting to the needs of the surroundings. Jadi menambahkan kebutuhan dari sekitar. Jadi misalnya apa kebutuhan dari lingkungan sekitar kita yang bisa menjadikan itu sebagai ide bisnis. Kemudian ada based on expertise, jadi berdasarkan kemampuan expertnya atau keahlian khususnya. Jadi biasanya ini dari educational background. Misalnya tadi yang memang sukanya desain, terus yang tadi Mas Hernando berpikiran tentang curhat skripsi, mungkin Mas Hernando ini udah memahami bagaimana taktiknya bisa mendapatkan ide skripsi yang baik, yang bisa diterima oleh dosen maupun di kampus, dan itu bisa dijadikan sebuah nilai bisnis. Kemudian yang terakhir adalah making new innovation. Jadi ketika ada permasalahan, yang tadi paling gampang dicontohin adalah inovasi dari Gojek, yang sebelumnya mungkin beberapa dari kita itu tidak kepikiran bagaimana bisa Gojek ini layanan ojek yang biasanya kita anggap remeh ini menjadi sebuah ide bisnis yang kemudian menjadi bisnis besar sekarang, dimulai dari sebuah startup kecil kemudian menjadi sebuah perusahaan besar. Inovasi, terus kemudian kalau kita berikan contoh di luar negeri itu mungkin kita kurang relate ya, karena di luar negeri udah maju dari dulu, apalagi di Amerika yang memang perguruan tinggi besar itu udah banyak melahirkan startup yang sekarang mendunia. And then the main factors before starting a business. Jadi faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan sebelum memasuki dunia bisnis. The first one is market visibility. The first one is market visibility factor, and then favorite factor, skill factor or familiarity, fun factor, raw material factor, human resource and technology factors, and personality factors. Jadi yang pertama adalah kelayakan dari pasar, itu faktor kelayakan pasarnya seperti apa, kemudian hal yang paling disukai oleh customer sekarang ini apa, mungkin trennya apa, kemudian yang ketiga skill factor or familiarity, jadi kita lebih familiarnya itu dengan skill apa sih yang kita punya. Kemudian fun factor, jadi biaya ketika membangun sebuah bisnis,
kita harus memikirkan yang paling utama itu adalah fund-nya. Funding-nya seperti apa. Bagaimana kita mendapatkan uang atau modal utama ketika membangun sebuah bisnis. Dan bagaimana kita membalikan modal itu. And then raw material factor, jadi bahan-bahan mentahnya ketika kita membuat bisnis, terutama tadi kalau yang membuat desain grafis itu kan you just have to design the graphical image, then implement it to some material, raw materialnya seperti tadi, misalnya ditaruh di muk itu ya, terus souvenir lainnya atau gantungan kunci, kan berarti harus melihat bagaimana itu akan diimplementasikan atau dicetak itu seperti apa. Berarti kan membutuhkan alatnya juga seperti apa nanti untuk mencetaknya. Terus apalagi kalau misalnya membuat gantungan kunci aja deh, itu apa aja yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian human resource and technology factors. Jadi human resource-nya ini terkait karyawan atau SDM-nya dan teknologinya itu apa aja yang kira-kira dibutuhkan. And then personality factor. Jadi personality-nya itu tergantung kitanya seperti apa. Kira-kira bisa nggak sih membangun bisnis ini? Kira-kira kalau ada bisnis seperti nanti bisnis kita gagal, yang harus dilakukan apa? Jadi itu masuk di personality factor yang bisa mengatur atau manajemen emosi dan bagaimana manajemen solusi dari sebuah permasalahan. And then this one is business opportunity flow chart. You can build a business idea through this flow chart. The first one is see the needs. And ketika ada kebutuhan, di bawahnya itu ada demand supply, low customer satisfaction, expensive price, or low quality. Jadi ketika ada kebutuhan, didefinisikan lagi. Kebutuhannya ini tentang apa? Apakah tentang demand supply atau karena adanya kurangnya kepuasan pelanggan, kemudian atau karena bahan-bahannya atau produk-produk yang dijual itu lebih mahal atau lebih kualitasnya rendah, seperti itu. Kemudian baru melihat adanya peluang atau opportunity. Kemudian ini adalah ini keputusannya accordance to hobbies, expertise, personality. Jadi ketika sudah sesuai dengan hobinya kita apa, kemampuan atau expertnya kita di mana, dan sesuai juga dengan personality kita yang menyukai bisnis ini, maka ketika sudah sesuai, akan dilakukan bisnis feasibility test. Jadi tes uji kelayakan bisnis. Tuh. Jika tidak, kembali lagi ke melihat adanya kebutuhan. Kebutuhannya itu apa saja, dilihat dari 3 faktor ini. Jadi ketika 3 faktor ini sudah ada, makanya tadi saya tanyakan apa yang mau latar belakangi ide tersebut ada, itu bisa dilihat dari 3 faktor ini. Gitu ya. And then inspiration emerges. Jadi munculnya sebuah inspirasi itu apa? Yang pertama dari internal factor atau subject. Used as a tool in solving problems. Jadi digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan. Kemudian ada dari external factor yang menjadi sumber inspirasi, source of inspiration. Jadi kalau internal adalah sebagai alat, kalau eksternal adalah sebagai objek. Ini titik temunya atau connectivity untuk menemukan solusi, finding the solution. Kemudian inputnya apa? The emergence of ideas from other people. Jadi kita bisa mendapatkan bisnis idea, ide bisnis dari orang lain juga. Kemudian hasilnya adalah munculnya teori-teori alternatif, ide teori alternatif yang
dan muncul dengan kreatif, finding the creative solution. Kemudian itu menjadi sebuah inspirasi. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ide, kemudian dalam ide itu apa yang perlu diselesaikan ya untuk mewujudkan. Seperti itu. Nah, ini ada lagi gambaran lainnya. Jadi ada ide-ide banyak, kemudian kita visualisasikan. Visualization, imagination. How you visualize your idea, and then you got the inspiration from it. And this is the source of opportunity. Jadi ini adalah contoh sumber peluang atau cara menemukan peluang. Yang pertama, from yourself, the internal factor, your hobby, your skill, your experience, your educational background, from your child experience, then you define your passion. And then from your surroundings, the change, what happened in the rules, in the market, technology, economy, culture, social culture, and your environment. This is your family. Jadi bisa dari karena dorongan orang tua yang disuruh berbisnis. Misalnya dari orang tua yang memang sudah biasa berdagang, kemudian memberikan ide, ini loh ada kesempatan kamu mending buka usaha di bidang ini. Karena di lingkungan ini itu belum ada yang melakukan bisnis tersebut, misalnya seperti itu. And then the figure and become a mentor. Jadi ada figur-figur atau sosok-sosok yang membuat kalian terinspirasi menjadi seorang mendapatkan kesempatan atau peluang dalam berbisnis. And then perbedaan yang adanya harga, kebutuhan, jenis barang. Tadi yang seperti saya udah bilang, misalnya orang tua bilang, ini loh di sini loh belum ada yang jualan ini atau mengembangkan ini di lingkungan ini kayak gitu. Jadi adanya harga, kebutuhan, jenis barang, sumber daya, harapan dan keinginan, dan supply barang. Kemudian momentum dan menjadi inspirasi. Kemudian jaringan. Ini dari persaudaraan, keluarga, teman, video online yang menentukan minat, your passion. Jadi networking ini bisa kita manfaatkan sebagai sebuah peluang untuk membangun bisnis. Like what Mas Hernando said, the business idea is about curhat topik skripsi. You can market your friends to your business. Jadi bisa, Nah, jadi bisa mengandalkan teman-teman yang seangkatan atau mungkin adik-adik tingkat yang udah kenal gitu ya. Kamu bingung ya tentang topik skripsi, coba deh konsultasi sama aku gitu. Tapi bukan buat modus ya. Oke, terus dari apa yang belum ada sebelumnya. Nah, ini tadi yang make new innovation. Jadi menciptakan sesuatu yang baru. Become an inventor. Terus mendatangkan sesuatu yang baru di tempat Anda dari tempat lain, mengantisipasi kejadian yang akan terjadi. Ya, jadi imagination, imajinasi visualisasi. Ini seperti yang dilakukan Google dulu itu, bagaimana dia itu berpikir tentang mesin pencari, search engine ya, search engine, sorry. This is the Peter Drucker's 7 source of innovation. Jadi ini teori yang dikemukakan oleh Peter Drucker. Jadi ada 7 sumber untuk membangun inovasi. The first one is the unexpected. The component is success, failure, and outside event. The second one is incongruities. And the component is economics, reality, values, and rhythm.
The third one is process need. And the fourth one is industry or market structures. The component is growth, maturing, converge, and model. So the first four source is higher reliability. Jadi memang 4 komponen yang pertama ini lebih reliable untuk diimplementasi. Kemudian yang 5 ini low reliable karena ini dari faktor expertise biasanya yang memang tidak di luar expertise kalian. Misalnya tidak sesuai dengan tadi yang saya sebutkan kan, kalau misalnya dalam bisnis idea ada expertise atau dari hobbies, personality. Nah, itu 3 di bawah ini adalah di luar itu. Ketika kalian memang kurang familiar dengan sebuah permasalahan itu. Oke. The first one, the unexpected. Jadi komponen yang pertama adalah success. Things that went significantly better than expected. Jadi ketika kesuksesan itu yang hal-hal yang berlangsung secara signifikan, hasilnya itu lebih baik daripada yang kita ekspektasi atau kita harapkan. Jadi ketika kita mengekspektasi dalam sebuah bisnis, misalnya contoh sederhananya aja, kita berbisnis tentang minuman ya, minuman yang kita pasarkan melalui aplikasi, kemudian kita modalnya sekian, dan harga jualnya sekian, terus ternyata balik modalnya jauh lebih cepat daripada yang kita targetkan. Nah, itu adalah definisi dari success. And then the failure atau kegagalan. Nah ini kebalikannya. Things that went significantly worse than expected. Jadi yang hal-hal yang kita perkirakan itu ternyata berlangsung dengan sangat buruk, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi yang ditargetkan apa, yang terjadi malah tidak sesuai yang ditargetkan. Seperti itu. And then events. An event occurs outside of your control that fits within your knowledge or expertise. Jadi sebuah peristiwa yang muncul di luar kontrol atau ekspektasi kalian, tapi masih fits within your knowledge. And then incongruities, change identified by a discrepancy or dissonance between what is and what ought or is assumed to be economics, reality, values, and rhythm, process, logic. Oke, sebentar, maaf. Jadi incongruities ini adalah mendeskripsikan ketidaksesuaian. Yang diasumsikan dalam kategori dari ekonomi, dari realitasnya seperti apa, kemudian dari nilai-nilainya seperti apa, and rhythm itu masuk di proses logic. And the last one is process need, a specific problem that needs to be done or fixed. The first one is task focus. The second one is perfect an existing process, replaces a weak link, redesign an existing old process, supplies a missing link to make a process possible, and look for a self-contained process, one weak or missing link, a clear definition of the objective, widespread realization that there ought to be a better way. Jadi tadi yang sudah beberapa kali I said about the theory of imperfection, how you get the opportunity of the existing business. Jadi
fokus pada task atau tugas, kemudian perfect an existing process, replace a weak link. Jadi ketika ada proses yang dirasa masih kurang atau lemah, jadi kita bisa menggantikannya. Misalnya dalam sebuah proses order, dari order tersebut ternyata ada yang dari bisnis sebelumnya tuh ada kekurangan. Kemudian kalian bisa mendapatkan inspirasi dari itu untuk mengganti weak link-nya itu tadi. Kemudian redesign an existing old process. Jadi tadi berhubungan dengan replaces a weak link. Jadi bisa mengganti dengan proses yang udah ada, di mana proses itu yang salah satu proses itu aja yang diganti, atau meredesain ulang secara keseluruhan old process yang sebelumnya menjadi your new process, your new solution, kayak gitu. Nah, and then ini sama ya seperti yang di atas tadi, exactly the same. And the last one, industry or market structures. A structural change due to rapid growth, market maturation, convergence of technology, rapid business model change. Rapid growth ini jadi perkembangannya sangat pesat ya. Kemudian jadi ini an industry growing much faster than the economy or population. Jadi industri-industri ini berkembangnya sangat pesat, bahkan lebih pesat daripada perkembangan pertumbuhan dari ekonomi maupun populasi manusia. Kemudian market maturation, an industry that previously experienced high growth begins to slow. Jadi misalnya seperti apa ya yang baru-baru saja itu bangkrut, apalagi di era pandemik sekarang ini, banyak big industry yang tiba-tiba itu collapse. Jadi ketika pertumbuhannya itu tiba-tiba menurun dan kemudian harus menutup usahanya karena tidak kurangnya pemasukan dengan biaya pengeluarannya, seperti itu. And then convergence of technologies, two seemingly disparate technologies complementary overlap. Jadi konvergensi teknologi ini terlalu overlap. Kemudian rapid business model change, the way business is done is rapidly changing ya. For your information, I've tried to upload the material to JTI e-learning, but I failed. Maybe after this class, I will try again, or if I failed again, I will send to Mas Hernando, and Mas Hernando, please share to your friends this material. Okay, the iBusiness Market Products King. Jadi minat dari diri sendiri, kemudian ketahui pasar dan kuasai bisnis. I'm sorry, I will drink for a moment. Oke, dari yang pertama, minat dari diri sendiri, yang di komponen-komponennya apa saja? Ada SDM, kemudian ini human resource, change, perubahan, character, education, skills and knowledge, information, and gagasan orang. Gagasan orang itu apa ya? People, what is called gagasan? I forget. And then the second one is kuasai bisnis. Jadi kuasai bisnis, hal-hal yang perlu diperhatikan apa aja? Ada jasa, produksi, distributor, pemasaran dan penjualan, kemudian supply barangnya, kemudian keuangan, kemudian ada IT-nya, SDM juga disebutkan. Nah, ini mencari segmen yang kosong, kuasai bisnisnya apa. Kemudian
Yang ketiga, ketahui pasar. Jadi yang ditargetkan itu siapa dari bisnis kita. Ini ada perubahan konsumen. Nah, ini konsumennya ya, target pasarnya siapa? Apakah usia remaja atau dari sisi ekonomi konsumennya yang menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Ada kompetisi, kemudian pesaing atau kompetitor, tren bisnis, dan karakter. Nah, ciptakan daya saing. Jadi misalnya udah ada nih yang sekarang lagi musim kan bisnis kopi ya. Bisnis kopi dari satu dan lainnya itu pasti punya karakter sendiri. Itu yang menciptakan adanya daya saing. Misalnya dengan kopi janji jiwa dengan kopi kenangan. Itu dua-duanya walaupun sama-sama menjual kopi, tapi tentunya kopi janji jiwa dan satunya lagi kopi kenangan ini mempunyai karakter rasa yang berbeda seperti itu. Jadi punya pelanggannya masing-masing. Ada yang mungkin sukanya lebih strong, jadinya pilihnya yang ke kopi kenangan atau yang ke janji jiwa dan sebagainya. Nah, kemudian dari 3 tadi, gimana jasa atau produknya yang kalian punya itu nanti bisa dipasarkan atau bisa diterima di masyarakat atau di konsumen kalian. Gitu. Jadi ada sektor mana yang ingin Anda inginkan, kemudian bagaimana nilai jual dan peluang bisnis Anda di bisnis tersebut ini diketahui lewat pasar tadi. Jadi ada target konsumennya seperti apa, kompetitornya siapa aja yang udah ada, gitu. This is the example of an inspiration concept map based on hobbies. Jadi ini contoh konsep map yang berdasarkan hobi dari seseorang yang suka membaca. Ya, jadi dia suka membaca, kemudian menjadikan itu sebagai sebuah bisnis. Jadi ada buka persewaan buku, menjadi penulis, dan membuka penerbitan buku. Gitu. Jadi berawal dari hobi yang membaca, ternyata ada beberapa peluang bisnis. Yang pertama adalah persewaan buku tadi, jadi bisa sewa keliling dengan mobil atau buka sewa di rumah, sewa di tempat ramai. Jadi kalau misalnya orang hobi membaca ini, tahu saya old fashion nerd itu lebih suka membaca buku textbook dibandingkan e-book ya, karena feel dan mencium aroma buku itu membuat mereka relax. Jadi kayak lebih beda perasaannya ketika membaca buku yang teks dibandingkan yang e-book. Saya tuh lebih prefer yang teks, old fashion gitu. Jadi ternyata memiliki 3 peluang bisnis: persewaan buku, menjadi penulis, atau buka penerbitan. Jadi ketika sudah terbiasa membaca, itu akan terlihat bagaimana penulisan-penulisan dalam setiap buku yang dibaca. Jadi seperti sudah memiliki pola. Misalnya ketika sering membaca jurnal tentang IT, atau yang biasanya dibaca itu adalah tentang conference paper. Conference paper itu sudah memiliki, apalagi yang di IT, itu biasanya udah memang template-nya seperti itu dan bahasanya dalam penulisan itu sudah hafal strukturnya. Jadi ketika sudah terbiasa membaca, kalau saya terbiasa membaca conference paper, itu sudah terlihat alurnya, melihat bagaimana this paper is worth to read or just close it, and how you find the point of the paper sudah bisa tahu. Jadi dari bahkan dari judul dan abstraknya aja itu udah kelihatan. Kalau udah terbiasa membaca ya, itu kelihatan
the quality of the paper, the quality of the research, gitu. Jadi biasakan membaca, apalagi untuk yang skripsi. Okay, the next one is process of seeking business opportunity information. Jadi proses mencari peluang bisnis, informasi peluang bisnis. The first one, information about personality and abilities. The second one is the opportunities that can be grabbed. And the third one is consumer needs and wants, the environment at hand, competitive situation, government policy support, and trends. Nah, yang pertama dalam mencari sebuah informasi peluang bisnis, itu yang paling mudah adalah dari personality atau kemampuan kita. Kemampuan kita sendiri bisanya apa? Kira-kira kalau dibuat bisnis, skemanya seperti apa? Kemudian the second one is the opportunities that can be grabbed. Jadi peluang yang bisa langsung dicapai itu apa? Yang ada di sekitar kita, kita melihat peluang itu apa? Yang bisa langsung dieksekusi atau diimplementasikan. Kemudian consumer needs and wants. Tadi seperti yang saya bilang, melihat lingkungan kita ini trendsnya tentang kebutuhannya tentang apa, atau bisa melakukan misalnya kita udah kepikiran nih untuk membuka bisnis tentang interior tadi. Interior menargetkan kita udah punya target usianya sekian sampai sekian. Tapi kita belum bisa nih tahu bagaimana pasar dari konsumernya ini seperti apa, atau keinginan yang mayoritas dari usia remaja itu desain interiornya seperti apa. Nah, kita bisa mencarinya dengan melakukan survei gitu, survei singkat aja, jadi random survei untuk berbagai umur atau yang masuk kategori remaja itu melakukan survei kira-kira desain interior kamar yang diinginkan itu seperti apa, kemudian apa aja yang harganya seperti apa. Nah, itu bisa kalian lakukan dengan menggunakan survei dan mengambil kesimpulan dari itu. Oke, the environment at hand, kemudian competitive situation, kompetisi pesaing pasarnya itu seperti apa juga perlu diperhitungkan. Ketika melihat tadi yang sudah saya bilang, ketika udah ada bisnis yang udah besar, tapi ternyata kalian kok agak setelah kalian teliti lagi itu deeply thinking, there is a lack of the business. Nah, itu bisa kalian jadikan sebuah opportunity atau peluang dalam berbisnis. Kemudian dari government policy support and trends. Jadi melihat juga tentang tren-tren ICT bisnis saat ini itu apa yang kira-kira bakal naik lagi. Nah, jadi dalam mengembangkan bisnis itu ada 4 tahapan. Business development stages. Yang pertama business ideas, appropriateness, implementation, and achievement. Yang pertama dari business idea itu, kemudian kelayakannya seperti apa, kemudian diimplementasikan, dan achievement itu prestasi. Prestasi itu adalah hasilnya, nanti seperti apa. Hasil akhir setelah diimplementasikan atau bisnis itu dijalankan. Gitu ya. And 7 things you need to pay attention to a business. Jadi 7 hal yang harus diperhatikan untuk dalam berbisnis. Yang pertama, how big is the level of the need for the product or service in the market that will be entered? And then continuity of product needs. The third one, why is the market reluctant to buy your product or service? And the fourth one is, how do customers know your product prospects? Use timing, intuition, momentum, and effort. The sixth one,
always do accurate market research. The 7, observe the changes, trends, lifestyles, new competitors, etc. Jadi yang pertama dalam memulai bisnis yang harus diperhatikan adalah bagaimana level kebutuhan dari produk atau jasa yang mau kalian kembangkan itu di dalam sebuah pasar. Jadi kira-kira benar-benar dibutuhin tidak untuk produk itu di pasar yang akan kalian tawarkan. Kemudian adanya continuity of product needs, adanya kontinuitas atau kelanjutan dalam kebutuhan produk itu. Jadi kalau misalnya menjual sesuatu, pelanggan ini pasti mencari karena misalnya hanya kalian yang jual kayak gitu. Why is the market reluctant to buy your product or service? Kenapa pasar itu tidak membeli produk kalian atau jasa kalian? Misalnya, kira-kira apa yang membuat produk kalian itu gagal? Itu bisa dianalisis. Jadi membuat perencanaan worst case and the solution for it. And then how do customers know your product prospect? Jadi prospek produknya itu seperti apa, customer itu harus tahu seperti apa. Jadi harus jelas. Kemudian use timing, intuition, momentum, and effort. Nah, ini yang keenam yang sudah saya bilang tadi. Do accurate market research. Jadi riset marketnya itu tadi yang udah saya jelaskan. Bisa menggunakan survei. Target customer-nya seperti apa, umurnya berapa, yang diinginkan customer itu apa. Ya, kayak gitu. Kemudian the last one is observe the changes. Jadi melihat perubahan-perubahannya itu seperti apa, trennya seperti apa, ada kompetitor baru, kompetitornya itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi tetap bisa bersaing. This is the failure of an opportunity. Jadi kegagalan-kegagalan dalam sebuah peluang bisnis itu yang pertama karena didn't make a decision immediately, tidak membuat keputusan dengan cepat. And the second one, the time has passed. Jadi udah expired, udah lewat waktunya. Surveys are not accurate, only your perception. Jadi tadi itu surveinya dilakukan tidak akurat atau hanya melakukan dengan ya udah persepsi pribadi yang dibilang oh anak remaja ini pasti sukanya yang seperti ini, pasti suka yang misalnya suasana kamarnya pink yang penuh boneka dan lain-lain. Ternyata itu nggak sesuai dengan remaja-remaja sekarang yang disukai seperti itu. Taken by someone else. Jadi karena tidak membuat keputusan dengan cepat, akhirnya peluang itu udah diambil sama orang lain. There is no clear strategy and concept. Jadi nggak ada strategi yang baik sama konsep yang baik dalam berbisnis. Jadi bisa menghilangkan sebuah kesempatan atau peluang bisnis. Oke, jadi this is the development of ICT Business Indonesia. Yang pertama ini Gramedia, yang Gramedia sekarang juga pasarnya mulai turun karena sepertinya hobi membaca di Indonesia mulai turun dan juga sekarang orang-orang lebih prefer pakai e-book, apalagi pakai Kindle. Ya, Google Book itu ya, ada juga yang berbayar. Kemudian tapi di sini tuh bagaimana Gramedia akhirnya melebarkan pasarnya menjual secara online. Jadi tidak hanya berbasis offline bookstore, tapi juga dia membuat bookstore itu menjadi online. Nah, hal ini juga dilakukan oleh kalian tahu yang setiap tahunnya ada pameran buku Big Bad Wolf. Mungkin ada yang tahu yang dulunya biasanya setiap tahun itu ke beberapa kota besar. Mereka karena pandemi akhirnya ke Tokopedia menjualnya. Gitu. Kemudian ada Full Up
Ini mungkin yang belum tahu, Full Up is a streaming music platform. Jadi platform streaming musik kayak Joox dan Spotify, tapi made in Indonesia. Kemudian this logo that I said before for the inspiration of the ICT business Indonesia, Gojek. Terus pesaingnya juga banyak. Dulu sempat Uber juga masuk di Indonesia. Ada Grab. Kemudian apa lagi? Udah itu aja ya yang Gojek yang sejenis. And then Ruang Guru, the competitors is Zen ya kalau nggak salah. Apa ya? Yang satunya tuh. Kalau yang sama Ruang Guru kan anak perusahaan Ruang Guru kan ada Skill Academy ya. Nah ini kompetitornya siapa ya? Lupa saya. Zen atau apa ya? I forget. Terus ada Traveloka, ini juga awalnya dari startup, kemudian sekarang menjadi perusahaan besar dan membuka cabang-cabang di luar negeri di beberapa negara Asia. Kompetitornya ini tiket.com, sama-sama logonya biru. Kemudian ada Tokopedia. Tokopedia ini juga berawal dari startup. Kemudian sekarang udah bersaing dengan Shopee, bahkan dengan Lazada juga. Tiap tahun pasti ada artis Korea yang jadi bintang tamu untuk menaikkan pasar mereka. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditambahkan tentang bisnis yang ada di Indonesia? Mungkin ada yang mau menambahkan selain berapa ini? 6 bisnis yang saya sebutkan. Oke, selanjutnya global ICT business. Ini yang paling besar ya. Google, Amazon, YouTube, Apple, Instagram, ini semua yang udah sering kita pakai, gunakan. Jadi Spotify ini yang streaming music. Kalau di Indonesia tadi ada Full Up. Kemudian Google, ini nggak cuma search engine sekarang, dulunya cuma search engine, sekarang juga ada email, aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian Amazon, ini juga e-commerce yang mendunia, nggak cuma jual perlengkapan sehari-hari, tapi juga menjual kosmetik, juga menjual buku, seperti itu. Kemudian ada Apple. Apple ini menjual barang-barang elektronik, iMac, iPhone, dan produk-produk pelengkap lainnya. Kemudian Alibaba juga e-commerce, like Amazon. Kemudian ada YouTube, it's video streaming. And WhatsApp, it's a text messenger. Text messenger dulu sempat ada BlackBerry Messenger, kemudian bangkrut BlackBerry karena pasarnya turun dan dia tidak mengembangkan produknya. Lebih idealis seperti Nokia, jadinya pasarnya turun. Kemudian ada Instagram, foto sharing dulu sebelum ada Instagram. Kalau tahu ada Path, ya kalau sempat menggunakan itu juga foto sharing dulu. Kemudian bangkrut juga, ditutup karena peminatnya kurang sejak ada Instagram. This is the ICT business trends and opportunities. The first one, e-commerce, big data, fintech, cyber security. Jadi yang pertama e-commerce. Yang e-commerce ini sekarang lagi tren sekali. Big data dalam e-commerce juga bisa diolah. Bagaimana nanti data ini akan ditampilkan atau diolah menjadi sebuah nilai yang bermanfaat atau bisa dijadikan sebuah bisnis. Kemudian fintech. Nah, big datanya ini nanti bisa menjadi peluang dalam sebuah bisnis.
bagaimana nanti data-data itu bisa diolah menjadi sebuah forecasting. Jadi banyaknya data-data itu bisa kita menggunakan machine learning untuk forecasting. Forecasting itu prediksi. Prediksi mendatang itu nantinya apa. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis. Ketika kalian misalnya udah punya skill-nya, kalian bisa menggunakan big data atau data-data yang udah ada ini untuk memprediksi tren-tren bisnis mendatang itu seperti apa. Kemudian fintech, kemudian cyber security. Jadi ini yang masih menjadi isu di Indonesia itu cyber security. Gitu. And then this is 10 prospect of e-business in Indonesia. Yang pertama tipe e-business, community, content, technology devices, access channels, regulation, organization, change strategy, business process, and system approach. Oke, kita akan berdiskusi. Ini kita masih punya beberapa menit ya. Masih ada setengah jam. Kita bisa berdiskusi tentang how can your business idea make money. Jadi please make the flow. Jadi prosesnya seperti apa? Silahkan kita berdiskusi. Tadi kan kita udah ini ya. Wait, salah. Malah saya stop sharing. Tadi sudah kita bicarakan di awal bagaimana tiap ide-ide kalian ini bisa menghasilkan uang. Jadi bisnis prosesnya itu seperti apa? Nanti silahkan kalian tuliskan karena minggu depan kita akan berbicara mengenai bisnis plan. Jadi bagaimana kalian bisa membangun sebuah bisnis sesuai dengan prosedur ketika ingin membuat CV atau startup dan lain sebagainya. Ya, sudah materi kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Jadi ini nggak usah dikumpul, ini diskusi lagi aja. Bagaimana nanti bisnis proses kalian. Nah, kalau dari penjelasan tadi, kira-kira udah ada gambaran belum tentang bisnis idea yang sudah kalian buat itu, kira-kira bisnis prosesnya nanti seperti apa? Gimana? Sudah ada ide bagaimana bisnis prosesnya? Tadi udah saya sebutkan beberapa ide bisnis kalian dalam penjelasan, jadi mungkin bisa lebih terbuka ya wawasannya. Silakan juga cek feedback yang sudah saya berikan di JTI e-learning ya. Masing-masing dari kalian sudah saya berikan feedback mengenai bisnis idenya dan sudah saya nilai. Silakan dicek. Atau nggak ada notifikasinya ya? Iya Bu, udah ada. Nggak ada ya? Coba nanti saya aktifkan deh. Tadi ini saya beberapa kali mau upload materi, gagal. Entah karena apa. Biasanya bisa. Nanti saya kirimkan ke Mas Hernando aja ya. Sebentar. Coba Mas Hernando chat saya. Ini belum saya save nomornya, jadi tenggelam. Nanti saya kirimkan. Dari sini ada pertanyaan atau ingin berdiskusi tentang idenya? Silakan. Gimana? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan?
masih belum ada. Masih belum ada, oke. Nah, jadi minggu depan kita adakan lagi pertemuan sinkron seperti ini. Topiknya membahas tentang development business plan, regulations, and procedures of company establishment. Jadi pendirian sebuah perusahaan itu seperti apa. Oke, jadi nanti your business idea is still used for next topic, jadi tetap dipertahankan. Tapi silahkan kalau misalnya ada yang mau ganti, nggak apa-apa. Gitu. Jadi bisnis idenya itu tetap disimpan ya. Untuk dilanjutkan ke tugas-tugas berikutnya. Jadi nanti dikembangkan sesuai dengan topik kita. Untuk yang hari ini mungkin nanti bisa ditambahkan di bisnis idenya tentang bisnis proses, karena bisnis prosesnya kan yang kemarin belum ada, silahkan dicicil. Nanti karena rencana saya, UTS itu adalah sebuah project, mini project, individual. Nggak besar-besar banget, jadi cuma, ya nanti kita lihat seperti apa. Oke, ini berarti tinggal 2 pertemuan lagi ya baru UTS. Benar. Coba saya cek kalender. Di pertemuan ke-8 kan ya? UTS-nya. Ini kalian minggu keberapa sudah? Empat atau 5? 4 ya, Ibu. 4 mungkin. 4. Berarti masih ada 3 lagi ya. Di pertemuan ke-8 kan ya UTS-nya? Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Thank you for your attention. If there's no question, we will end this meeting, this class, this afternoon. See you for the next week. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.